Apakah teman-teman sedang mempelajari tentang aplikasi Microsoft Word dan mungkin mencari tahu tentang pertanyaan atau jawaban dari pertanyaan apa itu tabel Word? Nah, sepertinya video ini akan cocok buat teman-teman yang mencari informasi tentang tabel di Microsoft Word. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh, kita intro terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, selamat datang di channel Pembelajar TV dan di sini kita akan belajar tentang salah satu aplikasi tentang pembuat dokumen dan lebih spesifik lagi tentang program Microsoft Word. Dan aplikasinya Microsoft Word ya, tapi tema kita itu tentang tabel di Microsoft Word. Dan mungkin pertanyaan teman-teman yang muncul ketika akan menggunakan tabel di Microsoft Word adalah apa itu tabel di Word atau di Microsoft Word. Baik teman-teman sekalian, tabel yang ada di Microsoft Word ini hanya merupakan salah satu elemen di dalam aplikasi Microsoft Word. Kemudian mungkin teman-teman akan memiliki perbedaan atau memiliki pertanyaan tentang apa bedanya dengan tabel yang ada di program Microsoft Excel atau program spreadsheet. Nah, teman-teman sekalian, di bagian Microsoft Word ini, fungsi dari tabel ini digunakan untuk menyajikan informasi sehingga informasi tersebut mudah diterima oleh pembaca dan lebih terstruktur intinya ya. Sehingga awalnya misal penjelasan atau data tersebut ketika disajikan dalam bentuk paragraf akan sedikit rumit. Nah, untuk menyingkat kemudian memperjelas kemudian gampang diterima oleh pembaca maka disajikan dalam bentuk tabel. Contoh penggunaannya itu seperti membuat daftar hadir ya, kemudian atau merapikan informasi sehingga pembaca dokumen tersebut tidak terlalu panjang, tidak merasa bertele-tele ketika memaparkan, ketika menerima informasi yang ada di dokumen tersebut. Nah, tahap selanjutnya teman-teman sekalian, ketika teman-teman sudah mengetahui apa itu tabel di Microsoft Word, selanjutnya adalah mungkin akan teman-teman pertanyakan bagaimana atau operasi apa saja yang ada di Microsoft Word, terutama tabel tersebut. Biasanya tabel tersebut akan dimulai ketika teman-teman akan memutuskan terlebih dahulu bentuk informasi apa yang akan disajikan ke pembaca dokumen. Ya, bisa jadi pembaca dokumen itu tidak membutuhkan tabel. Tapi kadang-kadang ketika tergantung dari tipe data, kemudian tipe informasi yang akan teman-teman sampaikan. Kalau misalnya disajikan dalam bentuk tabel itu sekiranya lebih ringkas, kemudian lebih mudah difahami, maka sebaiknya teman-teman pertimbangkan untuk menggunakan tabel saja, bukan dalam bentuk paragraf. Nah, tergantung ya teman-teman, tergantung kebutuhan bagaimana teman-teman akan menyajikan informasi ke pembaca atau ke audiens. Nah, untuk memulai tabel ini sudah saya berikan tutorialnya di video tentang cara insert tabel atau cara memasukkan atau cara membuat tabel. Teman-teman nanti bisa klik link videonya di deskripsi video ini. Nah, kemudian teman-teman ketika tabel ini sudah terbentuk, lalu apa yang akan dilakukan selanjutnya? Langkah selanjutnya adalah tentu saja memasukkan data ya. Memasukkan data ke dalam tabel yang teman-teman buat. Nah, elemen terkecil dari sebuah tabel itu adalah sel. Nah, kemudian dari sel ini akan berkumpul dan bertemu, kemudian menyatu sehingga membentuk baris dan kolom. Nah, tentang baris dan kolom ini saya pun sudah membuatkan buat teman-teman untuk mengenal baris dan kolom terlebih dahulu sebelum masuk ke tahap pembuatan yang advance atau yang lebih lanjut tentang tabel. Silahkan temukan linknya di video ini ya, di deskripsi maksudnya. Kemudian setelah kita memasukkan tabel, biasanya ada sedikit
penyesuaian ya, mau baik itu dari layoutnya, layout itu maksudnya warnanya, kemudian lebar kolomnya, tinggi barisnya. Nah, itu biasanya akan ada penyesuaian. Nah, teman-teman ketika menggunakan tabel yang ada di Microsoft Word, ini bisa mengatur ya, bisa mengatur hal-hal tersebut. Misal untuk headernya itu diberikan warna berbeda. Kemudian untuk tinggi barisnya disesuaikan gitu ya. Biasanya antara header dengan isi tabel biasanya akan ada perbedaan baik dari sisi layoutnya ataupun dari sisi tinggi dan lebar kolomnya. Nah, setelah mengatur format tabel biasanya teman-teman akan masuk ke bagian fungsi dari tabel tersebut. Nah, fungsi dari tabel yang ada di Microsoft Word ini sebenarnya sudah saya sampaikan di beberapa menit yang lalu ya, yakni menyajikan informasi untuk audiens. Jadi, di bagian ini akan sedikit berbeda dengan para program aplikasi Microsoft Excel. Kalau teman-teman perhatikan atau pernah belajar tentang Microsoft Excel, biasanya di Microsoft Excel itu akan ada formula ya, kita sebut dengan formula. Nah, di formula ini bukan di formula, tapi di Microsoft Excel atau di program spreadsheet, meskipun ya mirip-mirip dengan tabel, tapi penggunaannya berbeda teman-teman. Fungsinya untuk tabel yang ada di Microsoft ini hanya untuk menyajikan informasi. Sementara program aplikasi yang ada di spreadsheet itu biasanya akan melakukan penghitungan. Baik itu penghitungan secara aritmatik atau perhitungan secara logik. Nah, ini tentu berbeda ya teman-teman. Kalau di spreadsheet atau Microsoft Excel biasanya akan dipakai untuk melakukan penghitungan tadi. Di Microsoft Word dipakai untuk menyajikan informasi ke pengguna atau ke audiens atau ke pembaca dokumen kita. Nah, itu dari fungsi tabelnya. Kemudian teman-teman kita masuk ke bagian performatan sel. Maksudnya apa performatan sel ini? Jadi teman-teman tadi sudah saya sampaikan bahwa elemen terkecil dari tabel itu kita kenal dengan namanya sel. Nah, sel yang ada di Microsoft Word ini bisa memiliki mungkin tidak tergantung dengan tetangganya. Jadi satu sel ini bisa kita buat independence, tidak tergantung. Artinya formatnya tidak tergantung. Kemudian dari sisi layoutnya juga. Misal satu sel ini berwarna hijau. Kemudian sel yang lain atau tetangganya kanan, kiri, atas, bawahnya ini memiliki fill atau warna yang berbeda. Bisa. Karena dia independence atau bisa kita format sendiri sel tersebut. Nah, kadang-kadang memang kita membutuhkan seperti itu, teman-teman. Jadi tidak harus dalam satu kolom itu memiliki layout yang sama, memiliki warna yang sama, tidak harus. Tergantung dari kebutuhan teman-teman bagaimana atau informasi apa yang akan teman-teman sampaikan. Jika dirasa dalam satu baris itu harus ada sel yang berbeda sendiri, itu bisa. Dalam satu kolom ada sel yang berbeda sendiri, itu bisa. Kita lakukan di tabel di Microsoft Word. Nah, itu adalah sedikit informasi teman-teman tentang apa itu tabel di Microsoft Word. Semoga informasi ini menambah pengetahuan teman-teman. Dan silahkan share link video ini jika bermanfaat buat teman-teman. Like videonya jangan lupa. Semoga dengan langkah share link dari video ini bisa membantu teman-teman yang lain ketika mencari atau menemukan memiliki masalah yang sama. Terima kasih sudah bergabung atau belajar bareng di channel Pembelajar TV. Kita ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.